Mobil keluarga super irit, pabrikan asal Honda, apalagi kalau bukan Honda Mobilio tipe E 2018. Halo Sobat Sambut, kembali lagi bersama Mobil Bagus tadi. Kali ini bersama gua Jose. Nah, di belakang kita kali ini, tadi gue sudah spoiler sedikit bahwa kita akan mereview dari Honda Mobilio tipe E 2018. Dan kalau kalian teman-teman mau tahu, ini harga cashnya cukup di angka 189 juta aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan cicilan atau kredit segala macam, bisa banget, tenang aja. Kita DP-nya mulai dari 21 juta aja. Yes, daripada kalian beli motor ya kan, mending DP ini bisa bawa keluarga kalian kemana-mana. Dan untuk nomor marketingnya kayak biasa ya, nanti kita cantumin di bawah sini, oke? Nah, sekilas tentang Honda Mobilio. Honda Mobilio ini merupakan mobil 7-seater ya, jadi dia ada 3 baris joknya, tapi nanti kita akan bahas ketika kita sudah di dalam. Mungkin kita bahas dari eksterior dulu nih. Oke, untuk Honda Mobilio tipe E ini, untuk grill ya, dia berwarna chrome dan seperti biasa ya, di bagian sini ada motif-motif seperti sarang lebah atau honeycomb kita biasa sebut ya. Dan untuknya sayangnya lampu utamanya ya, headlampnya ini masih menggunakan halogen, belum LED. Kemudian lampu seinnya juga sama, dan lampu fog lampnya dua-duanya masih menggunakan lampu halogen. Untuk yang tipe RS itu sudah menggunakan lampu LED untuk penerangan utamanya ya. Tapi nggak masalah lah kalau misalnya lampu itu sama-sama terang lah kalau misalnya malam-malam gitu. Mungkin kita bisa ke sisi samping ya. Nah, meskipun dia tipe E, kalau misalnya Mobilio zaman dulu ya, itu yang tipe E itu biasanya dia velg standar. Nah, yang menariknya nih dari pabrikan Honda, dia yang tipe E ini velgnya sudah two-tone. Jadi mirip-mirip lah sama mobil yang tipe RS. Bukan mirip lagi sih, tapi emang sama soalnya velgnya two-tone. Dan untuk profil bannya sendiri, dia di ring 15 standar lah pada mobil-mobil low MPV pada umumnya. Iya, dan kalau kita melihat di sebelah sisi sini untuk spionnya, dia ada lampu seinnya juga di sini ya. Ya, sewajarnya pada mobil MPV pada umumnya. Dan kemudian kalau kita lanjut ke bagian sini, dia tidak ada roof rail ya. Maksudnya roof racknya ya. Kalau misalnya kalian mau nambah-nambah barang di atas itu jadi terpisah. Palingnya di sini ada talang air seperti biasa ya. Kalau misalnya memudahkan kalian kalau misalnya mau masuk mobil terus ada hujan, jadi nggak langsung masuk ke dalam. Dan untuk handle pintunya, dia warnanya masih menyatu dengan bodinya. Kan biasanya ada yang warnanya chrome atau hitam dan segala macam. Ini dia masih menyatu dengan warna bodi. Gak banyak ini sih kayak body kit atau segala macam. Berbeda dengan kalau Honda yang tipe RS, biasanya dia banyak berbagai macam body kit. Kemudian kita ke sisi belakang dulu. Oke, sekarang kita ada di sisi belakang. Untuk di sisi belakang ini antenanya sudah shark fin, jadi bukan antena kayak radio lagi. Dan kemudian di bawah sini sudah ada kamera mundur dan ada sensor parkir juga 2 titik. Jadi memudahkan teman-teman Sobat Sambut kalau misalnya mau parkir di tempat sempit. Aman dah pokoknya. Nah, kalau kita lihat di sebelah sisi kiri dan kanan, itu ada motif-motif ini ya, kayak grill gitu. Dan ada reflektor lamp. Dan untuk lampu belakang sama lampu sen ya, masih halogen. Cuma untuk lampu mundurnya mungkin sudah diganti sama owner sebelumnya. Dia jadi lampunya LED kalau untuk lampu mundurnya. Oke, kita buka bagasinya ya. Nah, seperti ini tampilan bagasi belakangnya. Sudah ditambahin subwoofer ya sama pemilik sebelumnya, udah dimodif. Jadi ini kalau misalnya dalam perjalanan jauh enak banget nih kalau kalian mau dengerin musik. Dan ini kursinya dilipat ya supaya untuk gak memakan space. Jadi ya minusnya gitu kalau misalnya ada subwoofer, jadi barang-barang mau naruh itu agak kurang. Cuma nggak apa-apa, tidak mengurangi estetika. Kita tutup dulu ya. Nah, tadi kita udah bahas eksterior, mungkin kita bahas ke sektor mesin dulu. Mari kita ke depan. Ya, seperti ini tampilan mesin dari Honda Mobilio tipe E 2018. Dan dia seperti biasa ya, Honda itu mengusung teknologi mesin bernama iVTEC. Jadi iritnya dapat, tenaganya juga dapat. Dan tenaganya ini memiliki output sebesar 114 horsepower. Dan untuk torsinya sendiri berkisar di angka 148 Nm. Jadi ini cukup banget kalau misalnya kalian mau berkendara di perkotaan atau mau keluar kota, ini tenaganya cukup dan ini pastinya irit banget. Kami sudah mengetes untuk biasa perjalanan di dalam kota, itu bisa dapat di angka
15 sampai 18 km per liter. Yes, irit banget karena ada teknologi eco drivingnya. Seperti apa tenaga eco drivingnya? Kita tutup dulu. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita udah di dalam interior Honda Mobilio ini. Pertama-tama kita bahas apa? Kayak biasa ya, dari sebelah kanan dulu lah ya. Di sebelah kanan ini sudah biasa ada power window yang hanya auto di sisi drivernya saja nih. Dia sudah turun dan naik. Nah, untuk yang power window juga ada di sebelah kanan sini dan power door lock juga ada di sini. Namun sayangnya untuk spion, dia meskipun pengaturannya elektrik sudah pasti ya, tapi dia belum auto retract, jadi masih manual nih untuk lipatnya. Gitu. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada ini ya, ada Honda ini sudah menyediakan template-template atau tombol kayak misalnya kalian mau nambahin ada entah misalnya cruise control atau segala macem lah, itu kalian mau modif-modif, tombolnya bisa di sebelah sini nih. Dan kalau kalian mau mulai ganti ke keyless, ini tombolnya bisa di modif di sini nih. Karena ini mobil masih berupa kunci ya, dan ini kuncinya lagi nyantel dan mobil lagi dinyalain nih guys karena panas di luar. Kita nyalain AC. Dan kalau kita lihat nih di speedometer ini dia masih analog, tapi yang digital hanya berupa informasinya aja seperti kilometer, kemudian trip A, trip B, kemudian ada konsumsi BBM ini ya rata-rata ya. Dan kalau kalian mau ngatur jamnya di sini bisa banget. Cuma ini meskipun masih analog tapi aksen-aksen biru ini terkesan elegan sih, mewah gitu. Oke, di sebagian setir ini nggak terlalu banyak tombol-tombol ya, cuma ada mode untuk ke radio yaitu audio steering switch, yaitu untuk mengatur volume dan mengatur mau ganti channel atau mau ganti lagu itu bisa banget, jadi nggak perlu repot-repot, tinggal konekin ke Bluetooth terus pilih lagunya dari sini. Dan kemudian sebelah sini juga ini tuas pengaturan lampu dekat, lampu jauh, kemudian fog lamp diatur dari sini, lampu sen juga sama. Kemudian ini pengaturan untuk wiper seperti untuk menyemburkan air atau wiper belakang. Dan kalau kita lihat di atas, sayangnya belum ada vanity mirror, jadi masih polosan seperti ini. Dan di sebelah sisi penumpang sudah ada vanity mirror ya, tapi belum bisa buka tutup, jadi dia langsung kebuka begini. Nah, kemudian juga ini ada lampu dalam ruangan ya. Dan ini sudah ada night view. Ya, dan untuk bahan dashboard sendiri masih plastik, jadi belum yang terkesan mewah karena wajar lah masih tipe E. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi head unit ini sudah diganti jadi tipe Pioneer. Dan kemudian untuk AC-nya sendiri pengaturannya sudah digital ya. Jadi ini bagusnya dari Honda adalah dia pengaturan AC-nya rata-rata digital meskipun dia tipe E. Kemudian kalau kita lihat ke bawah ini ada tempat penyimpanan kayak misalnya mau naruh e-tol atau duit atau segala macam. Dan kita ke bawah lagi, di sini ada power outlet, kemudian ada kalau misalnya mau naruh barang juga di sini bisa banget. Dan di sini ada 2 buah cup holder kalau kalian mau jajan-jajan cantik tentunya. Dan di sini tentunya ada transmisi otomatis di PRNDLS, asik. Lancar kan gua bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk speakernya sendiri dia ada di sebelah kanan, kiri kanan di bagian bawah, dan cup holdernya juga nggak terlalu besar, jadi kayak cup holder paling botol-botol 600 ml aja lah muatnya gitu. Nah, uniknya dia armrestnya bisa dinaik turunin, cuma sayangnya armrest dengan sekecil ini tidak bisa memuat barang-barang banyak, jadi cuma segini aja nih kapasitasnya. Dan untuk rem tangannya masih rem tangan konvensional ya, belum electric parking brake. Dan di sebelah sini lagi juga kalau kita ke depan sudah ada dual SRS airbag di sisi depan pengemudi dan di sisi penumpang. Kalau kita buka ininya, lacinya, dia belum soft opening ya, dia kayak masih ngebanting gitu bukanya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa buat nyimpen barang. Sekarang kita ke baris kedua. Nah, sekarang kita udah ada di baris kedua nih. Kalau misalnya kita lihat nih legroomnya, ini cukup lapang ya, nggak terlalu sempit. Meskipun 3 baris. Kemudian untuk headroomnya udah pasti lega banget ya. Nah, yang menariknya adalah mobil ini sudah double blower, jadi ada AC-nya untuk ke belakang nih. Jadi penumpang belakang tentunya nggak kepanasan. Asik banget pokoknya kalau di perjalanan. Dan kalau di sebelah kanan kita lihat ini ada tempat penyimpanan cup holder, tapi nggak memanjang ya, kan biasanya memanjang gitu. Ini cuma di bagian sini aja. Dan kemudian juga ada kalau misalnya mau naruh recehan atau misalnya naruh kartu di sini bisa nih. Nah, sayangnya joknya
bukan sayangnya sih lebih tepatnya, tapi joknya itu sudah diganti ya sama pemilik sebelumnya, jadi kayak berwarna hitam gini. Nah jadi isofixnya tuh nggak kelihatan, jadi ketutupan sama cover dari si joknya. Dan sebelah sini juga nggak ada armrest ya, jadi armrestnya hanya ada di depan aja, dan juga tidak ada power outlet, paling hanya ada double blowernya aja. Nah, dan dia lampu bacanya ada di sini ya, nggak di sebelah, nggak di belakang. Dan ini sudah berwarna putih terang seperti ini ya, jadi lumayan ngebantu lah kalau kalian mau nyari-nyari barang terus gelap gitu kan. Nah, tadi juga untuk sistem keamanan udah gue singgung sedikit. Untuk Mobilio tipe E ini dia ada dua SLS airbag di bagian sisi pengemudi dan sisi penumpang depan. Dan untuk sistem pengeremannya sendiri dia juga sudah sistem ABS dan EBD, tentunya pasti aman banget. Nah, untuk yang di baris ketiga memang tidak banyak pernak-pernik gitu ya, tapi jangan khawatir, ada satu fungsi yang sangat berguna, yaitu cup holder. Jadi untuk penumpang baris ketiga, kalau kalian mau minum atau naruh barang itu jangan khawatir, gak perlu nitip sama yang di depannya, kalian bisa taruh di samping kanan atau samping kiri kalian. Jadi praktis banget kan? Nah, segitu dulu aja nih untuk review dari Honda Mobilio tipe E 2018. Kalau kalian berminat sama mobil ini, gak usah sungkan-sungkan, langsung hubungi nomor marketing yang ada di bawah sini. Dan unit ini berada di mobilbagus.id atau Mobil Bagus Indonesia. Kalian tinggal cari aja di Google Map, namanya Mobil Bagus Showroom, yang berlokasi di Jalan Raya Pendidikan, Pasar Jengkol. Tentunya menarik banget, DP-nya cuma 21 juta aja. Kalian bisa bawa pulang mobil ini, langsung cabut ke puncak kek, ke mall kek, silakan. Oke? Nah, nantikan konten-konten kami yang berikutnya di YouTube mobilbagus.id, atau kalian bisa cek Instagram atau TikTok kami di Mobil Bagus Indonesia atau mobilbagus.id. Gua Jose, adios.